Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ibu nggak bosan, Bu? Ya Allah, mohon doanya ya, Bu. Silakan, Ibu. Yang mau saya tanyakan, beberapa bulan belakangan ini saya punya kerinduan untuk menjadi hamba Allah supaya Allah. Saya ingin Pak Babe menanya apa amalan yang bisa buat kita bisa mulai kalau ada Allah mengundang kita bantuan. Ya. Baik itu haji maupun berapa dalam yang juga kalau yang nggak Masya Allah. Masya Allah. Baik. Ya. Oh, satu lagi. Oh, ditampung dulu. Ya udah. Satu lagi Ibu dari sisi. Ya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Loh, istri wajib dapat nafkah dari suami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar ya, jawab yang di sini dulu. Nggih. Iya. Kita sudah berpuasa seperti ini dan ketika tidak seperti doa macam-macam itu apakah itu Oh iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, bismillah. Izin langsung menjawab ya. Ini masih bisa ada kaitannya ya. Maka yang pertama tadi amalan agar supaya diundang ke Baitullah. Ya, undangan ya. Maka namanya undangan dan yang berhak undang cuma Allah. Memang tugas kita adalah satu, memantaskan diri agar diundang oleh Allah gitu. Ya. Dan kalau diundang, ingat satu hal, demi Allah di luar sana banyak orang yang lebih soleh dari kita, tapi seumur hidup belum tentu pernah ke sana. Jadi tolong jangan sia-siakan waktu di sana. Jangan banyak ngambek, jangan banyak marah, sibuk ibadah aja. Bayangin Masjidil Haram udah depan mata itu, ya. Masalah amalannya apa? Uniknya, kita merayu Allah itu amalannya banyak. Sebagaimana contoh kayak begini. Waktu Koko sama istri pengen punya keturunan, kan nunggunya 5 tahun. Maka setiap kali ada yang berhasil hamil atau punya anak, itu kan suka nanya gitu, amalannya apa? Nah itu dia, ternyata jawabannya beda-beda. Pasangan yang ini banyakin sedekah, pasangan yang itu banyakin baca Quran, pasangan yang lain dia kuatin birrul walidainnya. Loh kok beda-beda tapi terkabul gitu. Sampai akhirnya dapat kesimpulan kayak gini. Sebelum kita angkat tangan pengen doa, sebetulnya Allah udah tahu belum kita pengen doa apa? Tahu kan? Nah kadang pertanyaannya bukan doanya apa, tapi pertanyaannya, sudah pantaskah kita jadi hamba yang doanya dikabul? Maka silakan amalan masing-masing. Sebagaimana sahabat, ada yang kuat di masing-masing bidang, ada yang kuat sekali di Al-Quran, ada yang memang dia pengusaha kaya, kuatnya di sedekah, ada yang kuatnya di medan perang. Masing-masing kan? Ya. Maka bismillah. Ya. Silakan apa amalan yang paling disukai, tapi harus meningkat. Yang nggak boleh itu doa udah dikasih nih, terus ternyata diomalin, tapi ya punten mohon maaf, sholatnya tetap telat, ya, akhlak tidak berubah, ke orang-orang, ke suami, ke orang tua masih sering ya tidak sopan, naudzubillah, ya, karena harus ada perubahan, ya. Dan nanti ketika udah, kalau pengen nyambung sama pertanyaan kedua, setelah tujuannya Allah, akhirnya jadi nggak pernah minta macam-macam gitu, ya. Apakah seperti itu salah? Nah, begini, sebetul ada hadis ya. Kok ingat di riwayat Imam At-Tirmidzi, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, orang yang dia terus sekali baca Al-Quran, senang sekali baca terus menerus, Allah akan berikan apa yang dia mau, bahkan lebih baik daripada yang dia mau. Padahal nggak sempat doa. Kenapa? Karena mulut satu.
sekalinya ngucap ya udah nggak bisa. Kalau kuping kan kanan dangdutan, kiri pengajian, kita masih bisa dengar dua-duanya gitu kan. Kalau mulut satu kan. Nah, ketika akhirnya kita milih yang keluar dari mulut kita adalah kebaikan dan sebaik-baiknya perkataan adalah kalamullah, adalah Al-Quran, maka Allah juga pasti akan berikan yang lebih baik daripada apa yang dia minta, meskipun dia nggak minta. Ya. Makanya kadang kalau ada orang yang dia pengen punya doa, udah doa, ya. Cuman kan kayaknya nggak mungkin merintih berjam-jam begitu-begitu terus. Tapi ada orang yang doanya paling cuma 10 menit, tapi baca Qurannya sehari nambah jadi berapa juz, ya. Dan aslinya Allah udah tahu pengen doa apa, ya. Dan memang ketika akhirnya sudah tambah hati, tambah keimanan, ada orang bilang seperti ini, Bu. Guru kami bilang, iman itu seperti naik pesawat. Semakin kau tinggi keimanannya, maka sebagaimana kau naik pesawat semakin tinggi, maka akan semakin kecil engkau melihat dunia. Ya, masjid ini besar, dilihat dari pesawat kecil. Ya. Nah, ketika akhirnya kita benar-benar udah tambah dekat sama Allah, maka permintaannya bukan hilang tapi berubah. Ya. Yang tadinya minta mungkin gelang, mobil, harta, sekarang ya Allah pengen husnul khotimah. Ya Allah pengen hidayah. Ya Allah pengen orang yang saya sayang bahagia. Udah, paling itu aja. Ya. Ya Allah pengen kumpul sama orang-orang yang saya sayang di surgamu ya Allah. Akhirnya lama-lama jadi banyakin doain orang daripada doain diri sendiri. Ya kan? Ya udah, tapi Allah adil. Kita tahu kalau kita doain orang lain, malaikat doain yang sama buat kita. Kita doa kehalangan dosa, malaikat gak punya dosa. Ya. Itu sudah berubah. Dan akhirnya dia fokusnya nanti ya lihat para nabi. Permintaannya lama-lama doa-doa terkenal dari para nabi apa? Doa tobat. Ada yang doa yang bersyukur. Ya. Karena emang ya udah. Bahagianya udah berubah, bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Allah sukanya saya taat. Jadi bahkan dia bakal minta, ya Allah, saya pengen bisa tahajud tiap hari. Ya Allah, saya pengen bisa matinya pas tahajud. Coba lama-lama mintanya kayak begitu. Karena nanti dunia makin kecil bagi dirinya, ya. Dan ketika hamba nyampe ke titik itu, bismillah, maka akan pasti lebih fokus beramal. Makin fokus beramal, makin cinta Allah kepadanya. Dia nggak usah ngomong juga mudah bagi Allah dikabul. Istilah yuk. Bukan masalah doanya apa, tapi udah pantas belum doa kita dikabul. Kita pantasin diri terus aja. Tingkatin taat. Kalau pengen bisa, kalau pengen coba amalin, yuk bismillah, mudah-mudahan belajar coba jaga wudhu. Imam Syafi'i sama Imam Abu Hanifah ya, itu 40 tahun terakhir dalam hidupnya nggak pernah batal wudhu. Ya setiap kali batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. 40 tahun terakhir dalam hidupnya. Jaga rokaatnya, kalau bisa 40 rokaat dalam sehari. 40 rokaat dalam sehari. Kecuali kalau lagi safar ya. 40 itu yang wajib 17, tahajud 11, 28, qobliyah badiah tambah 10 aja ya. Qobliyah subuh, qobliyah badiah zuhur, badiah maghrib, badiah isya udah 10. Tinggal tambah duha udah 40. Duhanya 2 rakaat. Jaga 40 bismillah. Dan perhatikan, jangan pernah biarkan mata ini lebih dahulu ngelihat matahari daripada ngelihat Al-Quran. Yuk cobain gerak. Bu, ada orang berangkat kerja sama-sama jam 7 Bu. Tapi ada yang bangunnya 7 kurang 15, mandi juga enggak. Ada orang berangkat kerja jam 7, dia dalam kondisi udah tahajud sama witir 11 rakaat, subuhnya tepat waktu. Kalau laki-laki di masjid berjamaah dan beres sholat subuh, dia udah baca Quran 1 juz. Berangkat jam 7, itu beda Bu. Demi Allah beda itu. Hari itu akan jauh lebih mudah. Dan bismillah, jaga itu, bismillah. Mudah-mudahan Allah sanggupkan kita mengamalkannya ya. Sisanya nanti Allah yang tolong. Wallahu a'lam bishawab. Udah sekalian tadi. Ya. Ya. Udah. Lalu belum terjadwal lagi. Yang lagi direncanakan tuh ada pengen ke Kendari. Kita ingin mungkin sebagian ada yang mau bertanya tentang tapi ini di mana di Bengkulu Masjid Raya Baitul Izzah. kan kalau sama depan ya pesan sama kita sebagai komunitas semua usul Tim medianya siapa tadi namanya? Tim medianya? para sekalian di depan Sakbeniko. teknis ya
menceritakan perjalanan kehidupan beliau dalam sebuah buku. Ya, Pati tunggu ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. ya, buku ini akan menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana hijrah beliau dari Madinah Kitab sampai dengan beliau seperti yang kita lihat sekarang ini. Dia jauh betul, dia santai sekali. Dia buku ini bisa dikatakan ya, dan dia telah menyiapkan Paling dekat. Paling dekat Gorontalo dan Pohuwatu. yang mau membeli buku ini dan Yang makin benar silakan ya kalau di Bengkulu. masuk infak personal atau di rumah ibu berinfak 150.000 ya, nanti langsung dapat Termasuk witir, tahajudnya 8 rakaat, ditambah witir 3 rakaat. Teh Yunda nggak ikut. silakan nanti selesai acara dicatat. Ini nggak kejawab, ulangi ya nanti ya. Registrasi ya. Oh iya, kalau ada yang mau ikut umroh nanti tanggal 30 November, kalau ada berangkat. Silakan yang mau ikut. Alhamdulillah kajian kita di kesempatan sore ini Gue Curug udah pernah belum ya? Kayaknya pernah. Waktu itu sekalian ke Lubuk Linggau. perhatian dari kode Serimun. Iya. Pengen ikut ngajak mendoakan, jadi salah satu panitia dari Bengkulu Villa, tim medianya. Beberapa waktu sebelum kajian ini diadakan, Allah panggil pulang. Namanya Sahbeni Kurniawan, maka pengen ngajakin untuk sama-sama mendoakan, minimal kita bacakan Al-Fatihah untuk beliau ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah terima amal soleh beliau ya. Kita juga akan menyusul, Bu. Bismillah. Dan bekal kita terbaik nanti adalah amal soleh. Dan waktu kita ngumpulin amal soleh cuman selagi masih ada umur. Makanya bismillah, jangan sia-siakan waktu kita yang segitu-gitunya ya. Yang bisa jadi bahkan nanti pulangnya nanti malam. Benar-benar nggak ada yang tahu. Ya.